Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kekasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sudah datang dengan sinar
hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Datang sujud menyembah padamu, Allahku. Ku banyak dosa dan jala, ampuni hamba-Mu. Bila aku pengampunan atas dosaku, lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hati kami kepadamu, mengaku bahwa datang sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari kehadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita di minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 40, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita baca secara responsoria. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikian epistel untuk kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 18 Januari 2026. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu. Di dalam Dia kita menjadi kaya dan dalam segala hal. Warta pertama. Jemaat meninggal. Pada hari Rabu 14 Januari 2026 telah meninggal dunia Bapak Malino Sianipar, tutup usia 63 tahun dari WIK 12 NRJ 514. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Serafina Simamora dan keluarga yang ditinggalkan. Warta kedua. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini, Minggu 18 Januari 2026, Saudara Berlian Butar-Butar dari WIK 29, NRJ 558, dan Saudari Devi Meliana Ronauli Pakpahan dari WIK 23, NRJ 131 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HGBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan HGBP. 2. Sejak hari ini, Minggu 18 Januari 2026, Saudari Exaudia Elena Naura Irgeria Raja Guguk dari WIK 22, NRJ 723 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HGBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan HGBP. Warta ketiga. Persembahan kasih untuk keluarga almarhum Sintua Bernard Sinaga. Hari Minggu 18 Januari 2026 kita mengumpulkan persembahan khusus di semua ibadah sebagai tanda terima kasih atas pelayanan amang almarhum Sintua Bernard Sinaga dengan menggunakan amplop. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. Persembahan kasih untuk pelayanan almarhum Sintua Bernard Sinaga setelah khotbah. Koinonia pelayanan persekutuan. Bonataun seksi sekolah minggu. Hari ini Minggu 18 Januari 2026, seksi sekolah minggu HGBP Tangerang Kota melaksanakan ibadah syukur awal tahun didampingi oleh Pendeta Sardono Siburian STH bertempat di Perum Adiloka Blok C nomor 3 mulai pukul 10. Diakonia pelayanan kasih. Ucapan selamat dan doa full timer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 80 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada yang jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkau kepunyaanku.
Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 492 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Semua miliknya, Bapa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Amang dan Inang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu kedua setelah Epifanias, minggu ketiga di tahun yang baru, tahun 2026 ini, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dimulai dari pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah ini sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Kapankah kita terakhir kali mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kita yang hadir di gereja ini memiliki beragam jawaban. Kemarin malam, 1 minggu yang lalu, bahkan mungkin ada 1 bulan yang lalu. Sebab Amang dan Inang ini penting untuk kita renungkan dan kita jawab. Sebab ada sebuah kisah yang dapat mengantarkan dan menolong kita dalam memahami teks khotbah pada minggu ini dari 1 Korintus 1:49 ini. Pernah di satu tempat terjadi kemarau yang begitu panjang, yang bukan hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup yang lain, termasuk ternak, juga termasuk setiap tanaman-tanaman yang dikerjakan oleh mereka. Sampai pada suatu waktu para orang tua, tetua-tetua di tempat itu bersepakat untuk melaksanakan sebuah kebaktian, memohon agar Tuhan kiranya memberikan hujan. Karena baik mereka dan juga seluruh ternak dan tanaman mereka sudah sangat tersiksa. Maka maksud baik itu disampaikan kepada penatua Waka Parhaladu dan disampaikan juga kepada pendeta yang ada di tempat itu. Maka seluruh masyarakat yang ada di tempat itu dari berbagai denominasi gereja bersepakat. Lalu mereka menyampaikannya dan ditetapkanlah harinya. Melalui warta minggu di gereja diwartakan bahwa pada hari Senin tanggal sekian akan dilaksanakan kebaktian untuk daerah kita. Kebaktian memohon agar Tuhan memberikan hujan. Singkat cerita, esoknya hari Senin, masih pagi-pagi benar, beberapa penatua yang ada di tempat itu juga berkeliling mewartakan kembali mabai buah-buah muse asa sudenian rok akajol manarong dihutai
mangihut pertanyaan na pinatuban ni Uriye. Songo pangiduan na sida. Tetapi Amang dan Inang, belum tiba saatnya di malam hari, di sore hari, tepat pada pukul 11 pagi menjelang siang, hujan datang begitu deras, begitu kencang, bahkan dalam waktu yang cukup lama sampai kepada sore hari. Itu sebabnya banyak dari antara mereka yang tidak datang mengikuti kebaktian itu. Liling dotar paima padita dot akadiba perhaladu di konsistori. Bah, natu dia donai ngate. Bahasa bedang rona sida. Alani udah no donaeng. HP partangyanganon mangido udah do. HP rona sida dang rona sida alani udan. Roma partitai di bagasa jamitana ala memang akan tua-tua na mengusul honipe tong dang ro hola notik donaro perhala do piotik donaro didok partitai ma sejamitana memang ido bakkoni hazol maulin na perjolo molo dung sau na pinangi donai lupa do di debata saya dong do halak semuanya. Nah pada hon dilihat debat tahu dan salah. Ya sudah dilihat debat tahu dan salah. Ai partang yang atol lo mangido haroroni udah do. HP dang tapangido do pe, adilihat debat tahu dan ditongos. HP gabi masih bosrina dang rotorok ruason nina partite marupani. Semudah-mudahan mah hita pena orang torok di sodang alani udah nona teh. Kita nah orang torok parotan waingnya mudah-mudahan bukan karena hujan tadi pagi. Nian uding gakyam manian apalagi malanang ditongos Tuhani udah dang tapangi do pe dang ikut tumorok maniak kita roin dapat ditomba di zamitane. Madok mulai itu Tuhani. Bukankah seharusnya kita lebih bersyukur dengan kehadiran kita yang lebih banyak? Sebab sebelum kita meminta Tuhan telah memberi. Itulah kutipan-kutipan khotbah pendeta itu. Amang dan Inang, itu yang saya katakan tadi, kapankah kita terakhir bersyukur? Atau apakah hal yang paling membuat kita bersyukur memasuki tahun 2026 ini? Sebenarnya banyak hal yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika kita sampai di awal tahun 2026. Kita bisa menikmati tahun yang baru bersama keluarga, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, atau sebagian ada yang menikmatinya di daerah di Bonapasogit. Usaha yang kita rintis menunjukkan progres yang baik, dan masih banyak hal sebenarnya yang harus membuat kita bersyukur. Tetapi sekalipun ada banyak alasan dan ada banyak hal yang membuat kita bersyukur, tidak semua orang dan tidak selalu orang terbuka hatinya dan hidupnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin rasa syukur itu menjadi sebuah hal yang sangat sulit bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin Amang Pendeta kami bersyukur di tahun baru ini? Sebab di akhir tahun lalu dan di awal tahun ini kami di tengah duka. Orang yang kami kasih pergi meninggalkan kami. Kami merayakan Natal dan Tahun Baru tidak lagi lengkap dan utuh. Sebab orang tua atau anak yang kami kasih telah pergi meninggalkan kami. Bagaimana mungkin kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah duka yang demikian? Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, dan memang itulah yang dipahami oleh banyak orang. Rasa syukur itu hanya mungkin keluar dari mulut kita, hanya mungkin terungkap dari hati kita ketika kita menerima atau mendapatkan sesuatu hal, apalagi yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Holar ditiki di jalo dona hobar tuna di rohanai ido gabi ukap rohana madok moliate.
Tetapi sangat sulit rasanya untuk mensyukuri sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu sebabnya bagaimana mungkin kami bersyukur di awal tahun ini ketika kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kehilangan orang tua yang sangat kami cintai. Kehilangan anak yang sangat kami kasihi. Kehilangan harta benda yang sudah lama kami kumpulkan. Bagaimana mungkin kami bersyukur di tengah-tengah bencana? Memang coba kita bayangkan Amang dan Inang, adakah orang yang pernah bersyukur untuk suatu pergumulan? Adakah orang yang sanggup bersyukur untuk suatu kegagalan? Adakah orang yang sanggup bersyukur untuk penyakit atau bencana yang datang menimpa hidupnya? Mungkin tidak. Sebab bagaimana mungkin bersyukur di tengah kondisi hidup yang tidak baik, yang tidak seturut dengan harapan kita. Tetapi Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang berbeda dari kekristenan kita. Itulah yang berbeda yang diajarkan oleh firman Tuhan Alkitab kepada kita, mengajarkan bahwa kita bersyukur bukan hanya dalam situasi dan kondisi hidup yang sedang baik dan berjalan baik, tetapi juga bersyukur dalam segala hal. Dan itulah yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan dari 1 Korintus ini, bahwa ungkapan syukur Paulus dalam 1 Korintus 1:49 ini merupakan ungkapan syukur yang paradoks, yang tidak lazim dan mengherankan. Mengapa saya menyebut ungkapan syukur yang paradoks? Sebab Amang dan Inang, yang lazim adalah ungkapan syukur itu dinaikkan saat keadaan hidup baik dan penuh sukacita. Ayo kan, jadi namulaki itu huta atar di huriat tot dodang palahi abe binigi songni jala di Jakarta pedang adong benan huriana songoni ale yang gua ka huria di huta sesongni do be gudangan di titik ko dok kasih leon hamolateon di jalo huriat tado hamolateon sian poparan ni opu jabonggal. Nah, contoh perbani ala hipas sude nasida lumawi ma akka poparanna narosian tano parserahan di pasat tuhuria sekian tu parhaladu sekian dohot udukna sigudang dosong ni. Jadi boy do memang waktu 10-15 menit, apalagi ma di suasana Natal tahun baru akka situ na majati ting majahot titing parhepeng lumubi mahamulationi las doroha mabigi las doroha ale memang sian sude akka titing na mga leon hamolateoni dakya do pe binegi jinalo do dijalo huriatta do hamolateon ala tongon deside di bagasa parsahiton tarong do pe dangaro mula dong perupani attar songon nasuhar di rohani halak ale yang go di rohana mangalani daw di makka pengusaha abala aro tahe peti mati bangun nalasar rohanya gudang mati zulme alalam lancar mau usaha rupani ilmu hamalation tu huria. Demikian juga dengan Paulus, ungkapan syukur Paulus dalam nas ini adalah sebuah ungkapan syukur yang tidak lazim dan mengherankan. Sebab ungkapan syukur Paulus di sini dinaikkan bukan dalam situasi yang baik, justru di tengah-tengah pergumulan di mana jemaat Korintus itu mengalami konflik yang begitu besar. Konflik perpecahan, kesombongan yang satu dengan yang lain. Itu sebabnya kalau kita perhatikan sangat berbeda Paulus menuliskan surat ke jemaat Korintus ini dengan jemaat-jemaat yang lain. Bagi jemaat di Roma, Paulus memuji jemaat Roma karena iman mereka. Bagi jemaat Filipi, Paulus memberikan pujian karena jemaat Filipi itu persekutuannya bagus dan kasihnya melimpah. Bagi jemaat di Kolose dan Tesalonika, Paulus memuji mereka karena iman, pengharapan dan kasih mereka yang bertumbuh. Tetapi untuk jemaat Korintus, Paulus tidak memberikan pujian. Karena memang mereka sedang dilanda konflik yang begitu hebat. Tetapi bukan berarti ketika tidak ada pujian yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus, atau bukan berarti ketika jemaat itu dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, bukan berarti rasa syukur menjadi hampa dan nihil. Tetapi Paulus berkata, aku senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Engkau. Di tengah situasi yang tidak baik, pergumulan yang teramat berat,
Paulus tetap bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Ternyata ini kuncinya, Amang dan Inang. Dalam ayat 4 dituliskan demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Ternyata kalimat ini atau ungkapan ini ditulis dalam bentuk present indikatif aktif. Aku senantiasa bersyukur kepada kamu. Sekali lagi ditulis dalam bentuk present aktif indikatif yang mengungkapkan sebuah tindakan yang sedang berlangsung. Dan berlangsung secara terus menerus tanpa henti. Itulah salah satu indikasi present indikatif aktif itu. Senantiasa mengucap syukur. Dalam segala situasi, dalam keadaan yang bisa berubah, situasi hidup yang berubah, hari ini bersuka cita, besok berduka, hari ini bergembira, besok menangis. Tetapi karena rasa syukur itu adalah konstan, ya present indikatif aktif, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Itu sebabnya dalam teks yang lain, dalam kitab yang lain, dalam 1 Tesalonika, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sehingga rasa syukur itu sebenarnya dari 1 Korintus 1 ayat 4 ini tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan hidup. Melainkan rasa syukur itu adalah karakter. Karakter hidup kita. Gimana? Omba nih, pagi-pagi itu pengaruh dan buami bala tu gereja. Habis orang nyatar surat di Bibeli, jangan datang ke gereja kalau datang hujan. Rope udah songonok naking marungut-ungut. So rope udah marungut-ungut. Holanda marungut-ungut. Dari sini kita belajar, Amang dan Inang. Senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Sehingga rasa syukur itu terus menerus tanpa henti. Sekalipun hidup kita bisa berubah, keadaan yang kita hadapi dan kita jalani bisa berubah. Tapi karena bersyukur itu adalah karakter. Warna sampai karakter yang sudah menyatu dengan hidup kita. Dan lokang be, tidak mungkin lekang. Dan tidak mungkin terpisahkan. Kalau bahasa sekarang, ya gaya hidup. Itulah bersyukur itu. Bagaimana kita mensyukuri hidup kita ini. Dalam setiap peristiwa-peristiwa, sekalipun mungkin tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, mengapa Paulus bersyukur? Aku bersyukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Yang kedua, alasan Paulus bersyukur adalah karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Jadi memang jemaat Korintus itu jemaat yang kaya. Yang kaya bukan hanya dalam arti materi, tapi dalam segala hal. Itu ayat berikutnya. Dalam macam perkataan dan pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman-pengalaman perjumpaan iman dengan Kristus. Mengalami menerima banyak kasih karunia dari Kristus. Itu terkenal. Dan holan nama mora di harta, tapi kaya dalam segala hal. Itu yang disyukuri Paulus. Itu dasar yang kedua. Kasih karunia Allah kepada kamu. Ditulis dalam bentuk aorist pasif partisip. Artinya kalau jemaat Korintus itu kaya dalam segala hal, itu bukan semata-mata karena prestasi, tapi karena Allah yang memberikan. Itulah aorist pasif. Itu membuktikan bahwa itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan mereka. Itu adalah kebaikan Tuhan, bukan prestasi mereka. Itu adalah kemurahan Tuhan, bukan kehebatan mereka. Sehingga kita menarik ke dalam diri kita. Bisakah kita bersyukur untuk sesuatu pemberian Tuhan, bukan kepada kita tetapi kepada orang lain? Di sini hebatnya Paulus. Aku bersyukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan kepada kamu. Las dorohana mamereng basa-basa ni Tuhani tuhuriei. Budo song ni hira-hira hitak kamang do tinang budo las rohata molo mamereng paso-paso ni tuhate gudang tuh dongatta. Manang gabi balik do. So na so hutad de sedupung na tibana hutad de sudah di huta tome ale pak tanang hebat di mana doain
Dang songon data tadi dan ujui bekat. Sahuta do upung di do amung nen na musema. Ale Pak tanah jako lebar di pangarat panon, hebat luar biasa. Diberkati Tuhan dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bisakah kita bersyukur untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah berkat yang diterima orang lain dari Tuhan? Imadah mulai tema di Tuhan iba, mulu ningot najulate, hacit ningulu nibana di huta. Apa dung noeng deba, las rohama mereng. Udah kalak diurupi, na burjuan, kosong nima ya. Tidak. Unang dosongon na dinonyak kabar jamitai. Halakat duta bajabuna, beba naik kolesterol ni ba memikiri. Halakat duta usahana, beba naik darah tinggi ni ba memikiri, tensi ni ba. Unang manyasong ni. Tetapi kita bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada orang lain. Karena memang hidup kita adalah hidup yang didasarkan pada kasih karunia. Sehingga Amang dan Inang kita semakin menyadari bahwa kalau Paulus bersyukur atas kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus. Kasih karunia artinya itu pemberian Tuhan. Maka kita semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki hari ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyombongkan diri. Melainkan harus bersyukur. Melainkan harus bersyukur. Aku ingat do pena tanggal tulbul sada borong ini di Parsirangan di tahun ini. Sengaja do aladang isok kami martab baru ate. Mulak tu tado marpungu do keluarga. Sengaja do holam mulak gereja. Borong ini sia gereja. Sengaja do husingga hotuarung. Lau manuor susu takar. Tengok tapi sudah mana susu takar di son. Pelagi ka nang tumua de. Anggo akan apa soldang di ngoto berai susu takar kan. Jadi dang anggo bahasa di Jakarta dong susu takar. Ade. Nah, bahasa di Hamiat dong susu takar. Maksudnya itu ya susu kental manis itu yang di dalam kaleng kan. Ada yang ukuran segini nah, adong nasaon. Nah. Jalan manore tong baju takar sada ni ngodot tong. Itu. Sengaja do hutu hore. Isukun alak bapa mada di mobili. Itu tuha manor susu wangi na bapon. Mada bapa. Wingot na julu tikigeleng kan itu kan. Jala bapa pe unang halu bapa tongan ini kudo. Hola tikki natal do tau baru do minum susu tuan nami. Tikigeleng au. Ido dak kata gabus we. Dak putar da susu. Hola tikki natal do apalagi tau baru jam 00. Hola saya maracaran nong Tornito bur me pakai las. Ali holani. Anggota kina julu mabbaini ama di dok babon. Unang gudang dang gida asa dong sugut. Jadi hama beno nasa asa manisi ba nasa tonggi. Gula. Gudang do gula nasi susu nato. Otik do susui. Binamet las mano bur manang bu teh manang nakobi dongan na. Jadi sengaja do hutu hori na tanggal 30 ada mulai gereja alai adong perbedaan na. Dang behu baik gulat tong. Alang adong hepeng sautik. Robani. Abu betaru gudang gulane na saud digalasi. Ima dalakku makamala itu debata asa hui ngut najulu. Hacik ni ngulutik ki di sihate hete hokku. Molunungani inu mitik ki tanggal 30 sadai nalasar roha. Ngaheran amore bani anggap. Boy manginum susu takar. Baik dah. Ya lak kapar hepeng do minum susu takar najulu. Nang pola marga busi takar na suara hepeng onate. Mulat tersongonaro dang parhebeng tiki ulat natal to baru di. Jadi singaja man itu hore ningok ma najulu hacikna songoni ma pabani debata nger nanget lam di pasu-pasu Tuhan memulihkan hidup, mengangkat hidup, memberikan kelimpahan dalam hidup. Nah, aledang lupa iba di masa lalu. Itulah yang mengantarkan kita terus bersyukur. Maka rahasia untuk bersyukur, ingatlah hidupmu di masa lalu. Jangan pernah lupakan supaya rasa syukur kita itu semakin melimpah. Awi maresep pubayan. Ala hui ngot dona julu cikna mengenang haji toni itu hormat susui. Nidok moleate ma Tuhan. Anggona julu ko pakai gula do, ali anggonang dang pola pakai gula. Ngaboy gudang binain susune.
Tewu matong ni dorgu dah nama dok katai. Angguna julu dung saya acara do bina ini ali yang guna yang sebelum acara pengahu baebe. Sabil madok kata ke batian sabil duhinu mi rupane. Darong nasalah sih kan. Tebu ni rupane. Geria dalam tebu mas suara tong madok molate setuhan. Itulah yang bersyukur. Yang kedua Mang dan Inang dari firman Tuhan ini ayat 5 sampai dengan ayat 7, di dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal. Apakah kekayaan yang kita peroleh dan kita nikmati di dalam Kristus? Ado hamoraon. Nata jalo jalan nata pakilalahon di baga satu hatai. Kita tidak akan pernah bisa menjawab ini kalau kita tidak melihat jauh ke belakang tentang hidup kita. Itu yang saya katakan tadi. Kita tidak akan pernah bisa memahami kekayaan-kekayaan yang kita terima dan kita nikmati dari Tuhan kalau kita tidak melihat masa lalu kita jauh ke belakang. Yang pertama, apa masa lalu kita? Kita semua sama, memiliki masa lalu yang sama. Kita adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Jauh dari Tuhan, terpuruk. Miskin, bukan dalam arti materi, tetapi miskin dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya manusia ingin selalu berontak kepada Allah, menentang kehendak Allah, lebih memilih kehendaknya sendiri. Itulah kemiskinan itu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu membuat manusia menjadi miskin. Sebab kemiskinan yang paling mematikan adalah kemiskinan karena dosa. Bukan miskin karena harta. Orang bisa banyak hartanya tetapi miskin. Selalu ingin berontak kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah kemiskinan. Kemiskinan rohani dan kemiskinan spiritual. Dan karena dosa itu membuat kita miskin sehingga kondisi manusia menjadi terpuruk. Miskin kasih, miskin damai sejahtera sehingga yang ada adalah kebencian. Itu sebabnya Kain membunuh Habil saudaranya sendiri. Miskin menjadikan banyak kejahatan dan permusuhan. Tetapi Amang dan Inang, Paulus berkata demikian. Tetapi di dalam Kristus kamu menjadi kaya dalam segala hal. Bukan menjadi kaya dalam hal tertentu, tetapi kaya dalam segala hal. Tidak kekurangan satu apapun, kata Paulus dalam ayat 7. Oleh karena Kristus dan kematian serta kebangkitannya, kita menjadi kaya dalam segala hal. Kekayaan itu apa? Apa saja kekayaan kita di dalam Kristus? Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa yang mendatangkan permusuhan dan kematian, melainkan kita diperkaya dalam segala macam pengetahuan dan perkataan. Kita bisa mengenal Tuhan. Kita menikmati kebaikannya. Kita menerima pengampunan dosa. Kita menerima kehidupan yang kekal. Dan masih banyak berkat-berkat yang lain yang tidak dapat kita katakan satu persatu sebagaimana yang dikatakan dalam epistel kita tadi, Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya nang barita hodok kudo pabahenamu nabalgay alay babalgahu. Dang dapok bilangan jala dang dapok tetongon. Terlalu banyak kebaikan Tuhan sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Tarpajojor hita do pabahenan ni bata. Sanggupkah kita menghitungnya? Oh tidak. Sebesar apapun dan secanggih apapun kalkulator yang kita miliki, tapi tidak pernah sanggup untuk menghitung setiap kebaikan dan pemberian Tuhan. Maka Amang dan Inang, status menjadi kaya dalam segala hal di dalam Kristus bukan berarti hanya kekayaan dalam bentuk materi dan fisik. Yang tadinya beromset 1 digit setiap bulan,
tetapi tahun ini sudah beronsep 2 bahkan sampai 3 digit setiap bulannya. Bukan itu. Tetapi kaya, menjadi kaya dalam segala hal di dalam Kristus, kita diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus. Paulus berkata dalam macam perkataan dan pengetahuan. Perkataan berarti kesaksian-kesaksian. Kita diperkaya dalam berbagai kesaksian. Kita selalu memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Itulah perkataan itu. Pengetahuan, kita diberikan hati dan pikiran untuk selalu mengenal dan selalu merasakan setiap pemberian dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga Amang dan Inang, ungkapan di dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Bukan tentang seberapa banyak yang kita simpan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya. Tetapi yang terutama, seberapa banyak yang sudah kita saksikan. Seberapa banyak yang sudah kita beritakan. Seberapa banyak yang sudah kita sampaikan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita mengaku kita adalah orang yang telah diperkaya Allah dalam segala hal, maka kita tidak pernah berhenti bersyukur. Kita tidak pernah juga berhenti menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, Amang dan Inang, dari ayat 8 sampai dengan ayat 9, Allah yang setia akan meneguhkan kita sampai akhir. Ayat 9 saya baca untuk kita. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amang dan Inang, Paulus menyadari tidak mudah untuk mempertahankan atau menjalani hidup dalam kebenaran. Tidak mudah untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tidak mudah untuk bersyukur dalam situasi yang dapat berubah-ubah. Tidak mudah untuk hidup dalam kebaikan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Paulus sangat menyadari itu. Itu sebabnya dalam ayat 8 ia berkata demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga menyadari tidak mudah menjalani tahun 2026 ini. Karena kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Mengandalkan diri sendiri, itu tidak mungkin. Sebab kita tahu diri kita ini lemah dan rapuh. Nabudu hita marsahid, nabudu hita tangis, nabudu juk rohatta. Kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa sakit. Dan kita bisa jatuh. Kita sadar akan hal itu. Maka mengandalkan diri sendiri dalam menjalani tahun 2026 ini, atau mengandalkan diri sendiri untuk hidup dalam kehendak Tuhan, itu juga tidak mungkin. Mengandalkan orang lain, mengandalkan keluarga, sama halnya. Sebab mereka juga memiliki tujuan masing-masing, memiliki target dan pergumulan masing-masing. Lantas Amang dan Inang, kepada siapakah kita berharap? Siapakah yang akan kita andalkan? Kepada siapakah kita bergantung dan berpegang? Kepada manusia, manusia belum tentu setia. Belum tentu. Mengandalkan pasangan tidak selalu bisa diandalkan. Nah, suguk ditinggal natai piring kotor, mulat peborongin tong do dapot na piring kotor. Aladang masuk si imbak, tu jabu. Song ni ditinggal natai jabu, song ni do tong musai dapot na. Mengandalkan manusia kita bisa kecewa. Mungkin di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu kita bisa menerima pertolongan dari teman, sahabat atau keluarga kita. Tetapi tidak terus untuk seterusnya dan selamanya. Sehari dua hari dulu natabuna minta tolongon. Itu kan, Amang do tinang, termasuk na berkeluarga on. Angko sanga do lu bisa tulu hali, benito ngodoro apa oti kau, mengalang ubat tulu hali sadari narawaro. Rupanya mengandalkan manusia kita bisa kecewa, bisa. Tetapi dalam ayat 9 firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah setia. Itu yang perlu kita catat. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ternyata Allah yang kita percayai itu, ternyata Allah yang memanggil kita menjadi anak-anaknya,
Ternyata Allah yang telah memberikan kasih karunia yang melimpah, yang menjadikan kita kaya dalam segala hal, adalah setia. Ini karakter yang paling sulit, yang paling langka kita temukan hari-hari ini. Banyak orang yang setia, tetapi banyak juga orang yang tidak setia. Setia kepada kita mungkin karena kondisi kita baik. Setia kepada kita karena mungkin kita bisa memberi sesuatu kepada dia. Setia kepada kita karena mungkin dia mengharapkan sesuatu. Dan sepanjang saat ini kita bisa memberikannya. Dia tetap setia, loyal. Tetapi coba, ketika kita tidak memberikan apa yang dia harapkan, atau kita menolak, mungkin kesetiaannya akan berubah. Dak kurip pusong nilai i. Hapi saya lilingun na burjuan. Saya hupa puji-puji deh. Anggo dia hera de batana mai. Ali ang gunwa yang dang beba. Hola sehali di juga pangiduan nai. Dang be. Husum pahom main de bana musekan. Tungna sujari o mangidu tu ibanen na. Terus si gotak-gotak do. Bahkan mungkin pasangan yang kita cintai pun tidak selalu setia. Tapi yang mak gudang di kasus perselingkuhan non-noai. Lantas kalau kepada pasangan hidup pun tidak bisa kita andalkan kesetiaannya, kepada teman, kepada sahabat yang bisa saja berubah. Tetapi ada satu pribadi yang tetap setia menyertai kita. Sekalipun manusia tidak setia, tetapi dia adalah setia. Sebab itu adalah sifatnya. Inilah pegangan yang tidak boleh kita lepas dari hidup kita. Bahwa Allah yang memanggil kita menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus di dunia ini. Dan yang memanggil kita menjalani tahun 2026 ini adalah Allah yang setia. Setia berarti tidak pernah berubah. Setia berarti tidak pernah ingkar janji. Setia berarti tidak pernah meninggalkan kita. Setia artinya senantiasa berada di depan untuk menuntun, memeluk, senantiasa berada di belakang untuk menopang dan mendorong. Setia berarti senantiasa berada di samping untuk menyertai dan menggandeng tangan kita. Setia do inang suami mi tahe. Imamang naso huboto. Asal hutiuk tangan neng merdale di haisul do tangakuin na. Hera Jawa doh si masitio ba pola merdalan. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang setia. Kita tidak sendiri menjalani hidup ini. Tuhan bersama dengan kita meneguhkan kita agar kita tidak bercacat sampai hari kedatangan Kristus. Amang dan inang, sahabat, keluarga, bahkan mungkin kekasih hati bisa saja pergi meninggalkan kita. Atau bisa saja melupakan di saat kita jatuh dan terpuruk. Ditiki denggang nguluta hampir do setiap minggu rowe anyon. Horas tulang, sehat do, buah kabar tulang. Semoga Tuhan tetap diberkati Tuhan. Alulur diboto surpung usahai. Jangan kemed dulu. Marwe pedak kabe. Orang bisa saja melupakan kita. Bahkan mungkin meninggalkan kita. Di saat keadaan kita terpuruk. Tetapi Allah yang memanggil kita menjadi anaknya adalah setia. Yang tidak pernah melihat keadaan kita. Sekalipun kita terpuruk dan jatuh, justru disitulah kesetiaan Tuhan semakin kita rasakan. Yang mengasihi kita dengan setia, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena itu Amang dan Inang, salah satu resolusi yang harus kita bangun di tahun 2026 ini adalah semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkat Tuhan yang begitu melimpah, yang menjadikan kami kaya dalam segala hal. Kami semakin menikmati hidup kami sebab Tuhan setia bersama-sama dengan kami. Memperlengkapi kami dengan segala macam pengetahuan dan perkataan. Sehingga kami dimampukan untuk mengenal setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami dimampukan untuk mewartakan melalui ucapan syukur dan pemberitaan kami. Betapa Tuhan baik. Betapa banyaknya kasih karunia yang kami peroleh dalam hidup kami. Karena itu dari firman Tuhan hari ini kami semakin diajar
betapa kami harus semakin mengandalkan Tuhan dan berpegang hanya kepada Tuhan saja, sebab kami menyadari jalan-jalan hidup yang kami tempuh di dunia ini, terutama di tahun 2026 ini, bukan jalan yang mudah. Kami lemah dan rapuh. Bersandar pada manusia, mungkin kami akan kecewa. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang terus menuntun dan meneguhkan kami sampai pada hari Kristus tiba. Sehingga kami tidak bercacat, melainkan menjadi pemenang dalam segala pergumulan. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam kebaktian ini pun juga yang tidak bisa hadir. Sebagaimana Tuhan memberkati kami melalui lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini, Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu di tiap-tiap rumah dan pekerjaan mereka. Sehingga kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan menambahkan sukacita, cinta dan kasih di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Sehingga cinta kami tetap utuh di tengah-tengah rumah tangga kami. Saling mencintai, mengasihi, menerima satu akan yang lain. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Sehingga janji berkat Tuhan semakin melimpah di tengah-tengah keluarga. Ajarkan kami untuk selalu setia, menjadi rumah tangga yang tetap taat beribadah kepada Tuhan. Mewariskan iman dan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Sebagai orang tua, Tuhan pimpin kami. Dan Tuhan berikan kami hikmat bijaksana untuk menjadi teladan dan memberikan nasihat-nasihat dari firman Tuhan kepada anak-anak. Sehingga setiap anak-anak kami bertumbuh dalam iman, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dan kesukaan kami. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kami, dan berikan kami hati yang tetap sungguh-sungguh dan tekun mengerjakan setiap pekerjaan kami, penuh dengan kejujuran dan kesungguh-sungguhan, sehingga kami percaya setiap pekerjaan kami akan Tuhan buahi, memberikan buah-buah yang terbaik dan manis, mencukupkan apa yang kami perlukan, dan kami selalu bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Bapa di surga, berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tumpang tangan, dan setiap obat, makanan, dan minuman menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, terutama bagi jemaat-Mu yang berduka, Inang Boru Simamora dan keluarga, atas duka cita meninggalnya yang mereka dan yang kami kasih Amang Malino Sianipar di hari yang lalu. Kiranya Tuhan senantiasa hadir Immanuel, memberikan penyertaan, kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Biarlah setiap duka dan air mata Tuhan gantikan penuh dengan sukacita. Bapa yang baik, berkati juga setiap jemaat-Mu yang lemah, berikan kekuatan dan berikan penghiburan kepada mereka. Berkati gereja-Mu HKBP Tangerang Kota, majelis dan seluruh jemaat, sehingga setiap pelayanan dan persembahan kami sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan berikan kami hati untuk terus tekun dan giat bersukacita melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami sebagaimana Engkau menjadi gembala yang baik bagi setiap kami dan setiap rumah tangga kami, menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, sehingga jiwa kami tenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Istimewa
selama hidupku. Pujianku pun tak henti muliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semuanya, juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.